Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria dengan NIM 2502311000012 dengan program studi Ekonomi Pembangunan kelas 1A. Pada presentasi ini, saya akan membahas analisis strategi Shopee Indonesia untuk periode 2025 hingga 2027. Analisis ini difokuskan pada bagaimana Shopee merespon dinamika persaingan industri e-commerce Indonesia, khususnya setelah munculnya kembali TikTok Shop melalui kolaborasi dengan Tokopedia. Topik ini penting karena e-commerce merupakan salah satu sektor digital dengan pertumbuhan cepat di Indonesia, sekaligus memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Latar belakang dan kondisi industri Indonesia merupakan pasar terbesar Shopee secara global, baik dari sisi jumlah pengguna maupun volume transaksi. Oleh karena itu, setiap perubahan strategi Shopee Indonesia akan berdampak langsung pada kinerja Sea Limited secara keseluruhan. Namun, kondisi pasar berubah sejak tahun 2023 ketika TikTok Shop kembali beroperasi melalui kemitraan dengan Tokopedia. Berdasarkan laporan media dan data trafik, Shopee mengalami penurunan 14% dalam waktu singkat setelah peristiwa tersebut. Di sisi lain, menurut Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai 476,3 triliun pada tahun 2022 dan terus menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya paradoks, yaitu pasar yang terus tumbuh tetapi persaingan yang semakin ketat. Sehingga perusahaan tidak hanya dituntut untuk tumbuh, tetapi juga untuk bertahan secara berkelanjutan. Strategis diagnosis. Berdasarkan kondisi industri tersebut, dilakukan strategis diagnosis untuk mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi Shopee Indonesia. Terdapat 3 masalah strategis utama. Yang pertama, ketergantungan Shopee terhadap subsidi dan promosi sebagai alat utama menarik konsumen. Yang kedua, disrupsi model bisnis live commerce yang dikembangkan oleh TikTok Shop Tokopedia. Ketiga, tekanan regulasi pemerintah yang semakin ketat terhadap praktik persaingan usaha digital. Ketiga masalah ini saling berkaitan dan menjadi faktor penentu dalam penyusunan strategi Shopee untuk periode 2025 hingga 2027. Masalah strategis. Yang pertama adalah subsidi. Masalah strategis pertama adalah ketergantungan Shopee terhadap subsidi seperti gratis ongkir, cashback, dan diskon besar-besaran. Strategi ini memang efektif dalam mendorong pertumbuhan pengguna dan transaksi dalam jangka pendek. Namun, dampak negatifnya adalah perilaku konsumen jadi sangat sensitif terhadap promo ketika intensitas subsidi menurun, trafik dan volume transaksi ikut menurun. Menurut laporan Momentum Works, lebih dari 40% biaya operasional Shopee digunakan untuk subsidi. Kondisi ini menyebabkan tekanan besar terhadap profitabilitas perusahaan dan menunjukkan bahwa model bisnis berbasis subsidi massal tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang kedua adalah disrupsi live commerce dari TikTok Shop dan Tokopedia. TikTok memiliki keunggulan dalam menggabungkan konten hiburan, influencer, dan transaksi dalam satu ekosistem. Pengguna tidak hanya berbelanja tapi juga mengkonsumsi konten secara simultan. Berdasarkan laporan McKinsey, dari 20% GMV TikTok Shop berasal dari live commerce. Hal ini menunjukkan bahwa live commerce bukan sekedar fitur tambahan, melainkan model bisnis utama yang mampu meningkatkan engagement dan impulsif buying. Masalah strategis yang ketiga adalah tekanan regulasi pemerintah. Melalui Permendag nomor 31 tahun 2023, pemerintah berupaya mencegah praktik predatory pricing dan melindungi UMKM lokal. Regulasi ini membatasi strategi diskon ekstrim yang selama ini menjadi salah satu keunggulan Shopee. Marketing Mix Redesign atau 4P. Untuk merespon berbagai tantangan tersebut, Shopee perlu melakukan redesign marketing mix secara menyeluruh. Perubahan utama adalah pergeseran fokus dari strategi berbasis harga murah menuju strategi berbasis nilai dan pengalaman pengguna. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun loyalitas jangka panjang, meningkatkan efisiensi bayar, serta menciptakan diferensiasi yang sulit ditiru oleh pesaing. Redesign mix marketing ini menjadi fondasi utama strategi Shopee pada periode 2025 hingga 2027.
Product price strategi. Dari sisi produk, Shopee perlu memperkuat Shopee Live sebagai respon terhadap dominasi TikTok dalam live commerce. Fokus utamanya diarahkan pada pemberdayaan UMKM lokal, kategori kebutuhan harian, serta pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan relevansi produk. Dari sisi harga, strategi subsidi masalah perlu dikurangi secara bertahap dan digantikan dengan loyalty based pricing, voucher yang dipersonalisasi, serta program bundling. Pendekatan ini memungkinkan Shopee tetap kompetitif dalam membebani struktur biaya secara berlebihan. Place and promotion strategi. Pada aspek place atau distribusi, Shopee memiliki keunggulan melalui Shopee Express. Keunggulan ini dapat dimaksimalkan dengan pengembangan same day delivery dan jaringan logistis hyper lokal, khususnya di kota-kota besar. Pada aspek promosi, Shopee perlu mengurangi ketergantungan pada selebritas besar dan lebih fokus pada kreator lokal serta storytelling UMKM. Selain itu, penggunaan performance marketing berbasis data menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas promosi. Skenario planning and strategi. Dalam periode 2025 hingga 2027 terdapat dua skenario strategis utama yang dapat diambil Shopee. Skenario pertama adalah fokus pada profitabilitas yang dapat meningkatkan margin dan stabilitas keuangan, tetapi berpotensi memperlambat pertumbuhan GMV. Skenario kedua adalah subsidi agresif yang mampu mendorong pertumbuhan GMV secara cepat, tetapi memiliki risiko yang finansial yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis, strategi yang paling rasional adalah value-based ecosystem leadership, yaitu memimpin pasar melalui nilai, efisiensi, dan kekuatan ekosistem. Implementation dan kesimpulan. Strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui beberapa langkah utama, yaitu rebalancing subsidi menjadi lebih selektif, pengguna Shopee Live berbasis UMKM, serta optimalisasi logistis dan personalisasi berbasis AI. Sebagai kesimpulan, tantangan utama Shopee ke depan bukan hanya pertumbuhan pengguna, tetapi berkelanjutan model bisnis. Keunggulan kompetitif jangka panjang Shopee ditentukan oleh kemampuannya menciptakan nilai, efisiensi operasional, dan ekosistem digital yang kuat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Shopee Indonesia masih memiliki keunggulan dari sisi ekosistem, teknologi, dan skala pasar. Namun, meningkatnya persaingan dari TikTok Shop dan Tokopedia, serta tekanan terhadap model subsidi, menuntut perubahan strategi yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, Shopee perlu menggeser fokus dari pertumbuhan berbasis subsidi menuju strategi berbasis nilai, efisiensi, dan penguatan ekosistem. Dengan strategi tersebut, Shopee memiliki peluang untuk tetap mempertahankan posisi sebagai pemimpin e-commerce di Indonesia pada periode 2025 hingga 2027. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.